Alhamdulillah saya Haji Abdul Halim selaku penghulu KUA Kecamatan Tarung Kidul yang saat ini telah diberi tugas oleh Bapak Kepala KUA untuk menghadiri acara koordinasi di kantor Kecamatan Tarung Kidul dalam rangka sebuah agenda acara yang sudah disusun oleh pihak kecamatan untuk menyelenggarakan acara musrenbang musyawarah rencana pembangunan, di mana agenda acara tersebut pertama mengevaluasi perjalanan rencana pembangunan yang sudah lalu tahun 2023, dievaluasi sejauh mana keberhasilan yang telah dilaksanakan. Kemudian setelah itu akan menyusun rencana pembangunan untuk tahun ke depan, tahun 2024 dan juga tahun 2025, di mana seluruh instansi yang ada di Kecamatan Tarung Kidul diundang untuk berembuk merumuskan potensi-potensi apa saja yang perlu dimunculkan dalam rencana pembangunan selama 1 tahun ke depan. Untuk itu kami selaku yang mewakili dari KUA Kecamatan Tarung Kidul akan siap hadir sebagaimana yang ditugaskan oleh Bapak Kepala KUA untuk membersamai Bapak Camat, Bapak Sekmat dan juga instansi yang lain. Mudah-mudahan acara agenda yang akan berlangsung nanti dari awal sampai akhir akan mendapatkan sesuatu rumusan di mana rencana pembangunan ke depan betul-betul adalah rencana pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat dan dinikmati oleh masyarakat Kecamatan Tarung Kidul. Itu saja yang bisa saya utarakan. Mudah-mudahan hasil perjalanan liputan saya dalam membersamai agenda rapat rencana musyawarah pembangunan di tingkat Kecamatan Tarung Kidul, saya insya Allah akan hadir dan mudah-mudahan apa yang dijalankan nanti ada sesuatu yang bermanfaat. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Busana tendang rempuk cukung bulu garut nanjung rampak pandang singkil bajoang ragam bareng ngawujudkeun moto juang. Garut bangkit, Garut berprestasi, Garut Nganjung nyongcola segala bidang, bidang pendidikan, bidang kesehatan, sosial budaya, dan pariwisata. Motok juang mugi jadi bukti, bukti sayakti wujudna prestasi. Bidang pertanian, bidang keamanan, seni olahraga, di Banda Komara. Garut bangkit, Garut berprestasi, Singkil Waraga Pantang Pasalia. Garut bangkit, Garut berprestasi, rempuk sauyung
sapi lulungan. Garut bangkit, Garut berprestasi. Sengkiang warga pantang pasalia. Garut bangkit, Garut berprestasi. Rempuk sapulungan, yuk sapi lulungan. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Yoga Suara, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Tim Monitoring Pelaksanaan Musrembang Penyusunan RKPD Kabupaten Garut tahun 2025 tingkat Kecamatan Tarogong Kidul beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Forkopimda Kecamatan Tarogong Kidul, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil atau yang mewakili, dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang mana pada hari ini telah akan melaksanakan ikut serta dalam musrembang penyusunan RKPD Kabupaten Garut tahun 2025 tingkat Kecamatan Tarogong Kidul. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu aktivitas penting pelaksanaan terkait dengan pelaksanaan pembangunan dari mulai perencanaan di tingkat kecamatan. Kemudian sholawat dan salam selalu kita limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada warga, kerabat, sahabat, dan insya Allah pada kita sebagai pengikut yang sampai akhir zaman. Izinkan pada kesempatan ini Pak Ketua Tim beserta seluruh hadirin, saya akan menyampaikan laporan terkait dengan penyelenggaraan musrembang tingkat Kecamatan Tarogong Kidul dalam
penyusunan RKPD Kabupaten Garut tahun 2025. Dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, kemudian Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Nomor 050/133/Bapeda tanggal 20 Januari tahun 2023, jadwal musyawarah perencanaan pembangunan musyawarah tingkat kecamatan. Adapun tujuannya yang menangkap pelaksanaan musrembang ini di tingkat kecamatan, yaitu membahas dan menyepakati prioritas pembangunan rencana pembangunan hasil musrembang tingkat desa kelurahan, kemudian juga dalam rangka penentuan prioritas pembangunan untuk tingkat kecamatan yang akan disampaikan dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Garut tahun 2025, serta tidak kalah penting dalam rangka sinkronisasi sinergitas pelaksanaan pembangunan untuk tahun 2025 antar instansi terkait. Bidang-bidang dalam rangka pelaksanaan musrembang ini terdiri 3 bidang: bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, kemudian bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang infrastruktur kewilayahan. Peserta terdiri dari beberapa instansi baik pemerintah ataupun dari non pemerintah yang berjumlah lebih kurang 100 orang. Kemudian waktu pelaksanaan pada hari ini tanggal 28 Februari tahun 2024 di tempat di Aula Kantor Kecamatan Tarogong Kidul. Anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Garut tahun 2023 yang ada di Kecamatan Tarogong Kidul. Itu saja mungkin Pak Ketua Tim yang bisa saya laporkan terkait dengan pelaksanaan ini, dan saya mohon dengan arahannya dari Bapak sekaligus juga membuka dengan resmi pelaksanaan kegiatan musrembang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan. Yang pertama sambutan Camat Tarogong Kidul kepada Bapak Ahmad Mawadi APSE, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Tim Monitoring pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dari Kabupaten Garut, alhamdulillah hadir Pak Asisten Pak Budi. Yang saya hormati juga Kepala Bapeda yang mewakili. Kebetulan kami juga mengundang anggota DPRD Kabupaten Garut untuk dapil 1, dan alhamdulillah hari ini juga belum ada yang hadir. Nampaknya masih refreshing terkait dengan pelaksanaan pemilu kemarin. Mudah-mudahan kita doakan sehat-sehat semua. Yang saya hormati rekan forum komunikasi pimpinan kecamatan Pak Dan Ramil, dalam hal ini diwakili oleh Pak Purko, kemudian Pak Kapolsek yang juga diwakili oleh Pak Arif, karena kebetulan Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek hari ini ada kegiatan terkait dengan pemusnahan barang bukti terkait dengan hasil penyitaan miras di Polres. Itu juga menyampaikan permohonan kepada semua. Yang saya hormati rekan-rekan perwakilan dari para kepala UPT, UPTD di wilayah Kecamatan Tarogong Kidul, alhamdulillah nampak hadir semua, dari PUPR, dari KB, dari Puskesmas, dari SKPD lainnya. Yang saya hormati perwakilan dari OKP, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakatan, organisasi profesi di tingkat kecamatan yang alhamdulillah bisa hadir memenuhi undangan kami. Yang saya hormati para kepala desa, para kepala kelurahan, dan seluruh perwakilan dari kelurahan dan desa yang ada di wilayah Kecamatan Tarogong Kidul sebagai peserta musyawarah perencanaan pembangunan. Pertama-tama puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang diberi
berikan, yaitu melaksanakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan. Mudah-mudahan kegiatan kita senantiasa ada dalam bimbingan ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap dicurahkan pada jajaran kita sekalian, Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, Hizbut Tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengawali sambutan ini, izinkan saya mengucapkan selamat datang di Aula Kantor Kecamatan Tarogong Kidul pada tim monitoring maupun semua yang hadir pada kesempatan ini. Ini memang kondisinya, mohon maaf, tidak kalau ada yang sampai tidak memenuhi terkait dengan akomodasi dan mungkin tempatnya yang terbatas, karena sebetulnya perencanaan untuk pembangunan kantor kecamatan ini sudah dirancang cukup lama, tetapi terkendala dengan strategi pemindahan. Ada rencana bahwa kantor kecamatan ini akan dipindah ke tempat itu di Sukabakti, tetapi juga menemui kendala sampai pada akhirnya kemarin dari pihak yang pemilik tanah sudah kita hubungi dan mereka siap untuk bisa melepaskan tanahnya sebagai tanah pengganti, tapi begitu mau dieksekusi ternyata anggarannya sudah tidak ada di pemerintah daerah di Bapeda, dan ini juga mungkin menjadi salah satu prioritas kita ke depan. Mudah-mudahan di perubahan bisa dimunculkan kembali terkait dengan pengadaan tanah, karena rencana kita untuk bisa pindah ke sana terasa sempit sebetulnya kalau kecamatan, apalagi dibandingkan dengan desa-desa yang ada di wilayah kecamatan Tarogong Kidul ini sendiri. Jadi mudah-mudahan ini salah satu ajang untuk kita bisa menguatkan kembali usulan kita terkait dengan pembangunan gedung kantor kecamatan, di mana kecamatan Tarogong Kidul adalah merupakan ibu kota pemerintahan, tetapi memang kondisinya tidak good looking, artinya ini mungkin ke depan bisa kita rencanakan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan ini memang sudah kita mulai sejak bulan Januari dan melaksanakan monitoring, melaksanakan pembinaan juga terkait dengan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Hampir semua desa dan kelurahan melaksanakan kegiatan musyawarah ini. Kenapa saya katakan hampir? Karena ada beberapa kelurahan, ada beberapa desa dan kelurahan, satu desa dan satu kelurahan itu tidak sempat dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan sehubungan dengan kegiatan pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta DPRD yang kemarin di tahun 2024. Akan tetapi substansinya bahwa kewajiban untuk mengisi skala prioritas dari masing-masing desa dan kelurahan, alhamdulillah semua sudah masuk diinput di dalam SIPD kita, Sistem Informasi Perencanaan Daerah, sehingga pada kesempatan ini kita mungkin hanya menguatkan kembali dan kembali melihat, merefleksikan apa yang sudah masuk di SIPD dan apa yang bisa dirubah nanti mungkin disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat, termasuk juga penyesuaian dengan rencana pembangunan daerah di tahun 2025-2026. Selanjutnya barangkali mohon bimbingan dan petunjuk karena ada beberapa kegiatan, alhamdulillah. Dilihat dari usulan yang ada bahwa di tahun 2024 ini alhamdulillah sudah masuk, kita mendapatkan realisasi beberapa kegiatan dan program dari berbagai dinas ini sudah masuk Bapak dan Ibu, sehingga usulan yang kemarin apabila ada yang memang sudah terkapar di sini untuk bisa direvisi dan diganti dengan usulan-usulan yang lain, karena kemarin kita masih berangan-angan bahwa ini berharap-harap cemas apakah ini masuk di dalam rencana kerja pembangunan daerah tahun 2024 atau di APBD 2024 atau tidak. Tapi ternyata alhamdulillah hampir
15 miliar kita akan mendapatkan alokasi anggaran dengan berbagai kegiatan. Salah satunya bisa saya bacakan Bapak dan Ibu terkait dengan rehabilitasi jaringan irigasi Gadok dan jaringan irigasi RW 12 ini di Kelurahan Sukajaya ini sudah masuk Pak di anggaran tahun sekarang. Mudah-mudahan tinggal kita mengawal ya, tinggal kita mengawalnya. Kemudian juga terkait ada beberapa bantuan desa yang diusulkan, ini juga 5 desa terakomodir, dari 7 desanya semua terakomodir karena memang Tarogong Kidul ini unik Pak. Jadi kita punya desa dan kita juga punya kelurahan, sehingga perlakuannya ini membutuhkan spesifikasi perlakuan yang berbeda terkait dengan, dan ada beberapa kelurahan yang memang masih rasa desa. Ada beberapa kelurahan yang masih rasa desa, sehingga mereka juga butuh diakomodir aspirasi dan lain sebagainya. Walaupun kelurahan sudah mendapatkan alokasi anggaran setara dengan dana desa, istilahnya ada dana kelurahan yang disampaikan, tetapi ini juga tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait dengan kita. Kemudian terkait dengan alat kesehatan dan beberapa program lainnya yang sudah masuk, kemudian sarana dan informasi Balai Penyuluhan Pertanian ini juga ada, kita punya program. Beberapa program ini memang sudah masuk, nanti kita sinkronisasi saja terkait dengan usulan-usulan yang ada. Itu Bapak dan Ibu, jadi diharapkan pada kesempatan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan ini kita tidak membutuhkan waktu terlalu lama karena memang format usulan sudah kita rekap, dan masing-masing desa dan kelurahan sendiri itu sudah diberikan porsinya untuk 5 kegiatan dari setiap, dari 3 item PPH, kemudian juga infrastruktur dan sosial. Ini juga semua sudah terrekap dengan baik barangkali oleh panitia penyelenggara. Nah, Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini juga kami mengharapkan bimbingan dan arahan dari pimpinan termasuk dari tim monitoring ya, untuk bagaimana kesempurnaan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan. Kita ingin merencanakan bahwa ini adalah amanat undang-undang. Walaupun kelihatannya sifatnya hanya seremonial, tetapi ini tidak melemahkan daripada arti ataupun manfaat musyawarah. Kalau dulu kita melaksanakan musyawarah ada bahasa bahwa hasilnya itu mustahil, tapi sekarang insya Allah musyawarah kita sudah dipersiapkan dari awal, termasuk juga usulan-usulan kegiatan itu sudah menjadi bahan pertimbangan nanti dalam menetapkan rencana program dan kegiatan di tingkat kabupaten, disesuaikan dengan visi misi termasuk juga strategi yang ada di Kabupaten Garut. Yang lepas dari perhatian kita, mohon ini juga harapan dari Bapak dan Ibu yang ada di wilayah, terutama Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kita punya banyak persoalan terkait dengan kemasyarakatan, terutama terkait dengan masalah sampah, penanggulangan sampah yang sampai dengan hari ini kita masih belum menemukan titik temu terkait dengan mekanisme dan sistem pengolahan, termasuk juga mungkin nanti dari segi produksinya itu sendiri, pembatasan produksi sampah itu sendiri. Kita masih punya banyak kendala di situ. Diharapkan, tapi melihat dari kegiatan yang ada, yang diusulkan oleh Bapak dan Ibu sekalian, ini ternyata tidak ada terkait dengan kebutuhan terkait dengan persampahan. Kemudian karena memang Kecamatan Tarogong Kidul adalah merupakan ibu kota Kabupaten Garut, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, kita dihadapkan dengan berbagai persoalan terkait dengan urbanisasi, termasuk warga-warga yang di luar Kecamatan Tarogong Kidul yang menjadi pendatang di Tarogong Kidul, baik itu yang hanya menyimpan investasinya saja, dia membeli perumahan, membeli rumah ataupun membeli lahan yang ada di sini, kemudian penggunaannya untuk kegiatan usaha, sementara orangnya jauh juga di luar, tapi walaupun masih di Kabupaten Garut. Nah, ini juga belum ada strategi untuk penanggulangannya, termasuk mungkin juga dengan kehadiran
saudara-saudara kita yang sekarang bekerja di sebagai PKL, pedagang kaki lima. Nah, ini juga belum kita perhatikan. Di kita kemudian juga tingkat pendidikan di perguruan tinggi cukup banyak. Kita memiliki beberapa perguruan tinggi, otomatis mahasiswanya juga akan menjadi warga kita, walaupun sifatnya sementara mereka kuliah. Ini juga belum ada strategi untuk penanganannya seperti apa. Termasuk juga kita punya kegiatan-kegiatan yang strategis. Nah, kita punya terminal Guntur, walaupun penguasaannya oleh kabupaten, tapi dampaknya kita sendiri juga akan merasakan di situ. Kita punya pasar Guntur ya. Kita punya pasar Guntur. Sekarang posisinya sudah meluber ke jalan, jadi sudah tidak ada di pasar di dalam, sudah sepi, ternyata kita di luar. Nah, siapa yang bertanggung jawab di situ? Jalannya juga jalan kabupaten, kemudian tapi orang-orangnya banyak juga sih, termasuk juga pembelinya juga orang Tarogong Kidul gitu di situ. Nah, karena tidak mungkin ada pedagang, tidak mungkin ada pasar kalau tidak ada pembeli. Nah, kalau pembelinya juga masih orang-orang Tarogong Kidul yang memberikan kesempatan untuk itu, ya kita akan sulit untuk membereskan. Dan ini juga butuh strategi usulan kegiatan sebagaimana tanggung jawab kita. Di samping tanggung jawab lain, termasuk juga tanggung jawab sebagai kecamatan. Kecamatan memiliki 3 fungsi, yaitu koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan desa. Usulan kegiatannya nanti seperti apa? Karena cascadingnya tidak memungkinkan kita untuk bisa menyampaikan usulan kegiatan, karena akan bersentuhan dengan satuan kerja perangkat daerah lain, SKPD lain, termasuk DPRD, termasuk juga dinas sosial. Bagaimana kita harus bisa menanggulangi kemiskinan dan lain sebagainya. Ini Bapak dan Ibu yang memang harus menjadi pemikiran kita, sehingga pertemuan ini saya berharap tidak hanya pada saat musrembang saja kita lakukan. Kita sebetulnya dari dulu punya jadwal kegiatan rapat mingguan. Kita punya kegiatan rapat koordinasi setiap bulan. Tapi kalau itu sendiri tidak diberikan anggaran, pagu anggaran, kita sulit. Bagaimana kita melakukan rapat mingguan, substansinya apa, kemudian juga nanti outputnya apa yang akan dihasilkan dari rapat itu. Tidak hanya sebatas pertemuan dan lain sebagainya. Ini mungkin yang harus jadi strategi kita ke depan. Bagaimana perencanaan ini bisa optimal, efektif, dan bisa dilaksanakan ataupun memungkinkan untuk dilaksanakan pada waktunya. Itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian amal ibadah kita yang mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga mohon maaf apabila dalam penerimaan termasuk juga dalam penyampaiannya ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada hari ini saya mewakili Bapak PJ Bupati untuk menyampaikan sambutan dan arahan PJ Bupati Garut pada acara musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan Tarogong Kidul dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Garut tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kepala perangkat SKPD, para perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut atau yang mewakili. Yang saya hormati saudara camat beserta unsur Forkopimcam, para kepala UPT serta seluruh panitia penyelenggara musrembang di tingkat kecamatan. Yang saya hormati para kepala desa atau kelurahan, para sesepuh, alim ulama, tokoh masyarakat, unsur lembaga kemasyarakatan desa, pimpinan lembaga swadaya dan organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, serta hadirin peserta musrembang yang berbahagia.
Mengawali acara ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat karunia dan hidayahnya pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir dan bersilaturahmi pada acara musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Garut tahun 2025. Sholawat dan salam tak lupa kita mohon. Amin ya rabbal alamin. Hadirin peserta musrenbang yang saya hormati, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah diperlukan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang RKPD secara berjenjang, mulai dari tingkat desa atau kelurahan termasuk tingkat kecamatan saat ini. Musrenbang di tingkat kecamatan ini dimaksudkan sebagai forum antar para pelaku pembangunan untuk membahas usulan-usulan dari desa atau kelurahan di lingkup kecamatan, sekaligus sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dari rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Garut tahun 2025 yang diselaraskan dengan sumber-sumber perencanaan lain serta dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, dan partisipatif. Di samping itu, pelaksanaan musrenbang ini diharapkan menjadi media interaktif bagi pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk menetapkan rencana program dan kegiatan kecamatan, akan guna mendukung implementasi program dan kegiatan di tingkat kabupaten untuk tahun 2025. Hadirin yang kami hormati, berdasarkan arahan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Barat, terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis yang harus menjadi perhatian kita bersama di tahun 2025. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Camat bahwasannya ada beberapa hal yang harus diselesaikan khususnya di tingkat kecamatan, di kecamatan Tarogong Kidul. Yang pertama adalah terkait dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, ini terkait dengan bagaimana pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Saya sering menyampaikan bahwasannya yang pertama terkait dengan bagaimana pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Di sini ada dari Bapak Korwil, dari Korwil Pendidikan, ya, hadir. Jadi seperti kita ketahui bahwasannya setiap tahun pemerintah Kabupaten Garut itu selalu kita ada pengadaan untuk para guru, dan setiap tahun kita selalu kekurangan. Penyebabnya apa? Oleh karena itu saya sarankan kepada yang, kalau misalnya di sini ada korwilnya, nanti kepada Dinas Pendidikan. Jadi kita batasi saja pada saat penerimaan siswa baru. Jadi di sekolah-sekolah negeri itu kita bangunan untuk tahun 2025, yaitu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Melalui tema pembangunan ini diharapkan terwujudnya peningkatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut, ditambah dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur daerah yang mantap, baik secara kualitas maupun kuantitas, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Garut menuju kemandirian dan kesejahteraan selaras dengan tema perencanaan pembangunan daerah RKPD Kabupaten Garut tahun 2025-2026, yaitu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut. Hadirin yang kami hormati, hal-hal lain yang perlu diperhatikan oleh seluruh perangkat daerah dan para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan KPD ini adalah terkait dengan tahapan dan waktu pelaksanaan urutan proses perencanaan, karena setiap tahapan akan senantiasa diawasi dan wajib dilaporkan kepada pemerintah baik secara sistem maupun secara manual melalui pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, dengan diimplementasikannya Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia atau SIPDRI, maka setiap tahapan akan senantiasa direkam dan diawasi baik oleh Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Keuangan BPK maupun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Untuk itu, maka setiap proses dan tahapan harus benar-benar dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat azas.
Kita pahami bersama bahwasannya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut. Tentunya dengan dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, maka kita berkolaborasi, bekerjasama secara sinergis untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Untuk itu, maka penyusunan RKPD Kabupaten Garut tahun 2025 ini kiranya dapat kita pastikan memenuhi prinsip-prinsip kualitas dan produktivitasnya, sehingga perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, penentuan program kegiatan maupun subkegiatan yang bersifat menyentuh masyarakat secara langsung, sehingga dapat meningkatkannya mutu pelayanan publik kepada masyarakat. Yang kedua, peningkatan investasi di daerah dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan guna peningkatan daya saing daerah. Yang ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi dan infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah agar perekonomian masyarakat bisa berkembang dan mewujudkan pemerataan pembangunan. Serta yang keempat, membangun komitmen seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama. Kami sangat berharap melalui Forum Musrembang tingkat kecamatan ini segenap potensi dapat dicurahkan untuk pembangunan, kerangka pikir, orientasi dan persepsi yang sama pada upaya pemenuhan kebutuhan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan proporsi dan rasionalitas kemampuan anggaran kita. Karena tentunya tidak mungkin kita dapat memenuhi seluruh kebutuhan yang dihadapi pada 1 tahun anggaran. Selain itu, sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah, sudah barang tentu keterlibatan DPRD secara aktif dan interaktif sejak awal proses dan dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan seperti Musrembang saat ini diharapkan dapat menjembatani dan mengkomunikasikan berbagai permasalahan serta kebutuhan prioritas masyarakat, sehingga dapat sinergis dengan fungsi tugas dan kewenangan DPRD baik dalam hal legislasi anggaran maupun pengawasannya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan DPRD dan partisipasi aktif seluruh lapis masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Garut. Akhirnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Musrembang dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Garut tahun 2025 tingkat Kecamatan Tarogong Kidul saya nyatakan dimulai. Selamat melaksanakan Musrembang dengan penuh rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asisten Administrasi Umum Bapak Budi Gengga, kemudian yang saya hormati Pak Camat Tarogong Kaler Bapak Ahmad Yolandi dan para muspika, Kapolsek dan kami atau yang mewakili, Bapak Ibu perwakilan dari perangkat daerah, Bapak Ibu Kepala Desa dan Lurah, Ibu Ketua PKK, perwakilan dari organisasi kemasyarakatan, para tokoh masyarakat, dan juga Bapak Ibu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon izin saya mewakili Kepala Bapeda untuk menyampaikan rancangan awal RKPD Kabupaten Garut tahun 2025. Tema RKPD Kabupaten Garut tahun 2025 adalah pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Permendagri 86 2017, Permendagri 90 tahun 2019, Kemendagri nomor 900.1.15.5/1317 tahun 2023, Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2024. Maksud tujuan Musrembang tingkat kecamatan. Musrembang merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan
kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa atau kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten atau kota di wilayah kecamatan. Tujuan: 1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. 2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa. Kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten kota. Lanjut. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa luas wilayah Kabupaten Garut yaitu 310.705 hektar, 8,29%-nya dari luas Provinsi Jawa Barat, dengan terdiri dari 42 kecamatan, 421 desa dan 21 kelurahan dengan populasi sekitar 2,7 juta jiwa. Dengan 41,83% penduduk ada di pedesaan dan 58,17% ada di perkotaan. Lanjut. Untuk tahun 2023, Kabupaten Garut telah mencapai beberapa hal, yaitu indikator pembangunan manusia. Kita naik dari 2022 di 2023 menjadi 68,11. Kemudian laju pertumbuhan penduduk 2022 0,86 menjadi 0,84. Persentase penduduk miskin Rumingkang busana tandang Rempuk cukung mulu Garut Nganjung Rampak pandang singkil bajoang Ragem bareng ngawujudkeun moto juang Garut bangkit, Garut berprestasi, Garut Nganjung nyongcola segala bidang, bidang pendidikan, bidang kesehatan, sosial budaya dan pariwisata. Motok juang mugi jadi bukti, bukti sayakti wujudna prestasi. Bidang pertanian, bidang keamanan, seni olahraga, Banda Komara. Garut bangkit, Garut berprestasi, Singkil warga pantang pasalia. Garut bangkit, Garut berprestasi, rempuk sauyunan, yuk sabilulungan. Garut bangkit, Garut berprestasi, Singkil warga pantang pasalia. Garut bangkit, Garut berprestasi, rempuk sauyunan, yuk sabilulungan.
Rumingkang busana tandang, rempuk cukung baru Garut Manjung, rampak tandang singkil bajoang, ragem bareng ngawujudkeun moto juang. Garut bangkit, Garut berprestasi, Garut Nganjung nyongcolang segala widang, widang pendidikan, widang kesehatan, sosial budaya, jeung pariwisata. Motok juang mugi jadi bukti, bukti sayakti wujudna prestasi. Widang pertanian, widang keamanan, seni olahraga di Banda Komara. Garut bangkit, Garut berprestasi, Singkil warga pantang pasalia. Garut bangkit, Garut berprestasi, rempuk sauyunan, duh sabilulungan. Garut bangkit, Garut berprestasi, Singkil warga pantang pasalia. Garut bangkit,